We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, saya mulai ya Pak Roni. Oh, oke, baik Pak. Pak Roni dari mana? Medan. Kalau papa ya Medan, tapi kalau aku sudah lama lahir di Jakarta karena mamaku kan Jawa. Oke. Jadi campuran lah, nggak Batak murni. ya? Batak, dia namanya Batak. Oke. Nggak dihukum? Maksudnya? Nggak di bidang hukum. Enggak, kalau saya nggak tahu ya, nggak ke situ sense-nya. Tadinya ke musik, cuman sempat ditinggalin malah musiknya. Sekarang bisnis apa malah? Kalau saya ada networking, saya main, terus saya juga sama istri buka konsultan HR. Oke. Jadi di situ sekarang. Nah, sekarang karena udah mulai, ya kita bisa bilang udah aman lah ya secara kebutuhan segala. Saya berusaha menghidupi dulu yang apa saya pelajari. Nah, karena saya kuliahnya sempat musik, cuman nggak selesai atau ada permasalahan finansial lah. Cuma ya beberapa tuh sempat kerja dengan sebuah band besar di Indonesia juga, pasti kalau saya sebut orang tahu ini band ini. Nah, cuma ya tidak panjang, sempat sudah bubar. Ya kita harus berpikir nih apa nih yang harus kita perbuat lagi. Gitu. Oke, nggak nerusin kuliah itu? Itu akhirnya enggak, karena yang awalnya, jadi sejarahnya gini Pak, ini agak panjang sih, karena mama papa tuh divorce ya. Oke. Gitu. Jadi aku dari SMP itu, dari SD lah tepatnya, dari SD itu sudah merasakan, kurang merasakan lah, tapi aku dekat sama papa. Aku dekat sama papa, terlalu mayoritasnya. Nah, sehingga waktu papa akhirnya pensiun, di situ pensiun, jadi momen-momen itu kan aku dua bersaudara, ada aku sama abangku kan. Nah, jadi kita dua waktu sekolah di Jogja, di sana. Cuman memang aku tidak punya masalah. Disitulah aku ketemu Papi Daniel. Oke. Dan Papi Daniel dia kan memang suka yang sixth sense-nya lah, sensitif untuk anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tua. Cuman aku bilang, aku sama papaku sih tidak ada masalah, tapi aku punya masalah sama mama gitu. Jadi waktu aku cerita gitu, nah jadi ya bisa dibilang aku dulu nggak punya agama lah, bisa rasa kecewa itu terlalu besar gitu. Aku pikir kalau Tuhan ada, memang kalau Tuhan ada kenapa hidup gua harus begini sih, kan ibaratnya gitu kan. Terus kenapa harus ya perkelahian orang tua gitu. Mungkin mereka nggak sadar, tapi pagi-pagi aku pernah momen tuh satu kali mereka berpikir mungkin aku masih tidur, tetapi entah kenapa tuh perang besar, ribut besar, dan aku dengar. Di situ sedih sih, jujur aja, aduh sedih. Nah, pada tahun 98 atau 99 akhirnya memutuskan divorce. Ya di situ aku jujur aja kehilangan sosok, bukan bapak, justru kehilangan sosok ibu. Gitu. Kehilangan sosok ibu gitu kan. Aku 3 tahun di Jogja, sekalipun nggak pernah datang selama itu. Padahal kalau ngelihat teman-teman, kalau ngelihat orang tua teman-teman, gila ya anaknya nggak ini aja diperhatiin, ini enggak. Sedangkan aku kebalikannya, justru papa yang 2 bulan sekali datang nyetir gitu loh. Jadi ya akhirnya punya kekecewaan sendiri. Ikut dia ke Kalimantan lah, waktu itu kan ke Kalimantan, di situ dia ada sharing atau khotbah lah ya, khotbah. Ada beberapa bagian, tapi ada satu bagian yang buat aku tuh kena banget
gitu. Wah, ini rema banget. Dia bilang menceritakan tentang jembatan dan anak tangga. Gitu. Dia bilang, fungsinya bagus nggak sih jembatan dan anak tangga ini? Bagus ya, menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, ke A ke B. Tapi sadar nggak sih kalau anak tangga dan jembatan ini diinjak-injak, dikencingin, diludahin, maaf kata ya buang air besar di situ. Itu menghubungkan loh, tetapi seperti itu dia diperlakukan. Nah, sekarang manusia kenapa tidak bisa menjadi jembatan untuk orang lain? Karena ada yang namanya pride. Manusia ini nggak bisa nih harga dirinya diinjak-injak, nggak bisa ya seperti itulah. Oh, pas denger kayak gitu tuh di aku kena banget tuh. Momen aku, wah gila, kena banget. Pas pulang, jadi aku sempat ribut lah sama mama, sempat kita nggak kontak berapa tahun gitu, karena udah sempat bisa dibilang ya waktu itu pakaian kami udah sempat dibalikin, jadi karena aku ikut sama papa kan, jadi barang itu kayak dibuang gitu loh, barang itu dibuang sama mama. Ya kita terima itu, ya kalau aku sih nggak sedih sih, karena emang clash kan, ya udah clash lah, bodo amat, nggak dianggap juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi setelah saat momen itu, tahun berapa tuh? Aku lupa deh, 2009-an itulah, 2009 itu. Tapi di 2008 itu aku sempet depresi banget. Depresi banget karena papa udah pensiun, terus abangku harus menikah, tapi saat itu pun aku nggak punya penghasilan. Nah, di situ abangku yang sebagai ibaratnya tulang punggung, dia bilang sama aku, "Dek, abang udah nggak bisa lagi nafkain," gitu kan. Karena mau fokus ke nikahnya lah. Terus aku bilang, "Bisa kasih waktu nggak? Setahun aja. Karena gue nih nggak punya kerjaan, papa ini udah pensiun, terus mau gimana?" Saya bilang gitu kan. Ya pokoknya aku cukup rubet lah. Jadi di situ akhirnya alat-alat musik aku jual semua untuk kita hanya bisa bertahan. Untuk bisa bertahan ya kalau balik lagi kita mau main musik tapi nggak punya alat musik, siapa orang mau ngajakin kan? Kasar katanya kan gitu. Siapa orang mau ngajakin? Nggak mungkin lah mau ngajakin. Ya sudah, sempat bingung mau kemana, entah kenapa ya akhirnya Tuhan bisa mempertemukan aku dengan Papi Daniel ini. Awalnya itu ngedit khotbahnya dia, jadi dia suka ngerekam, terus adalah salah satu anaknya juga, aku kerja sama anaknya, ya udah deh, lu ikut gua aja sini, editin khotbahnya si Papi. Ya udah tuh. Nah, disitulah aku pas dengerin khotbah dia, peperangan batin itu ada gitu. Peperangan batin yang ya karena bukan dibentuk ya, mungkin karena sudah terbentuk banyak kekecewaan gitu. Bahkan aku sudah bisa dibilang bukan orang yang percaya adanya Tuhan. Kayak gini yang dia ajarkan itu nggak masuk akal di aku tuh, nggak masuk akal gitu. Ah, masa sih begini? Yang setahu gua tuh kalau mau sukses tuh begini. Orang kalau udah kaya udah deh hidup lu enak gitu lah. Nggak segala macem gitu kan. Ya karena balik lagi salah satu orang tuaku pisah, mungkin utamanya juga ekonomi. Gitu, faktor ekonomi juga. Jadi saat itu aku berpikirnya ya bisa dibilang adalah ya Tuhan gue duit deh, ada duit beres, gitu. Nah tapi setelah dengar beberapa khotbahnya dia gitu, oh, ternyata nggak seperti itu ya, bahwa hidup itu harus punya makna gitu. Kita harus sharing ya. Kalau di aku kan Nasrani lah ya, kita Nasrani, ada contohnya, kita berilustrasi aja gitu. Oh iya, kehidupan dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Prinsipnya kita nih ya Nasrani ini. Tapi kenapa manusia tadi nggak mau tuh melayani, tuh nggak mau, pengennya dilayani terus, selalu dilayani. Ayo dong layanin gitu kan. Nah di situ aku berpikir bahwa gue harus gimana sih sama hidup sebenarnya. Ya berjalan waktu, terus nikah, waktu nikah juga aku sama istriku tuh ya kita beda suku, istriku Chinese kan, sedangkan aku juga Batak. Aku bisa bilang apa iya bisa nih gitu, karena kan kalau ngomongin adat dua nih cukup keras nih adatnya kan. Jadi apakah bisa gitu, bagaimana ya, puji Tuhan jalan. Terus sudah menikah, ada lagi nggak bisa punya, divonis lah istriku nggak bisa punya anak segala macam. Tapi balik lagi
ya sudah mulai balik, kita mau berubah, kita pengen keadaan berubah, kitanya harus berubah. Kan gitu kan. Kita harus ada kesadaran untuk mau berubah. Kita nggak ngomongin orang lain deh, orang lain mau berubah bagaimana, keadaan mau berubah, tergantung. Dia akan berubah waktu itu, tapi kitanya ini yang menentukan. Ya, aku berubah, terus ya dengar-dengar sharing, dengar-dengar itu, punya Tuhan yang sama kok. Kalau itu berhasil di dia, masa nggak berhasil di saya? Kan ibaratnya gitu. Apa bedanya nih gitu. Cuman memang di situ pun saya menantang Tuhan, jujur aja waktu itu, bahwa Tuhan kalau lu bisa kasih gua keturunan dalam waktu dekat, apa yang lu minta gua ikut deh. Sebulan dari itu istriku hamil. Di situ langsung, wah gila nih. Nah di situ aku merubah semua hidupku tuh. Benar, yang tadinya ngerokok apa, itu aku lepas semua. Karena aku sempat kerja ya sama anak band juga ya, gimana sih kehidupan anak band gitu kan, apalagi dulu sempat band gede juga, segala macam. Nah, itu aku tinggalin semua udah akhirnya. Aku udah deh coba yang lurus aja. Maksudnya jalan yang lempeng aja lah gitu loh. Kita hidup mau bahagia, mau tenang, mau enjoy. Ya di situ aku belajar pelan-pelan. Nggak gampang, memang jujur nggak gampang. Akan selalu ada gesekan bagaimana. Tapi ya pas salah satu yang membuat aku berubah ya Papi Daniel ini. Bahwa dengan punya prinsip seperti itu aku share, gue diselamatkan, gue sudah diselamatkan. Kira-kira mungkin nggak ya gue bisa menyelamatkan yang lain? Ya minimal, aku tuh dulu bebal banget, nggak pernah mau belajar. Sekolah itu bolos seminggu bisa 3 kali. Jadi papaku tuh selalu bilang gini, lu tuh nggak usah pinter-pinter amat deh, naik kelas aja udah cukup buat papa gitu, ibaratnya gitu. Nggak usah yang ranking apa, gue nggak butuh itu. Tapi ya balik lagi aku belajar berubah, aku bisa berubah. Sedangkan orang di luar sana mungkin secara educational, secara kehidupan, dia bisa lebih baik. Tetapi dia suka merasakan kehampaan. Gitu loh. Meaning of life-nya tuh kayak masih bingung mau ngapain ya. Padahal semua fasilitas dia sudah punya. Dan orang di luar sana banyak yang punya fasilitas, berjuang untuk itu, mati-matian untuk itu, menghabiskan ya kaki jadi pala jadi kaki. Nah di situ yang membuat aku kok begini ya. Tapi ya balik lagi sama orang punya tujuan sih, yang kita nggak tahu. Gitu sih Pak. Ya. Tadi rasanya putus ya waktu mau cerita jembatan yang diludahin, Oh iya. Terus tentang ibu itu. Iya, sama ibu. Akhirnya setelah itu karena aku selesai papi khotbah, gimana khotbahnya yang saya tangkap ini? Ya udah, sekarang siapa yang mau di jembatan? Kamu atau mamahmu? Wah, langsung digituin tuh. Jadi pas selesai pulang dari Kalimantan, aku beranikan diri untuk ke rumah mamah. Karena setelah berapa tahun itu kita nggak pernah komunikasi. Bener-bener, seulang tahun mau apa ya, kita udah nggak pernah. Tapi ya karena dari situ pesannya papi kayak gitu, ya udah kamu ketemu aja nak. Kamu mau apa? Kamu mau sekolah lagi? Aku sempat mau sekolah lagi kan. Ya udah papi biayain. Dia bilang begitu. Pulang, aku ke rumah mama, ngobrol akhirnya. Di situ aku bilang, ya jujur aku luapin juga beberapa kekecewaan aku gitu kan, bahwa gila lu tega yang mutusin sekolah gue lagi sekolah lu putusin gitu kan. Karena aku dulu sampai sama mama tuh pas SMP ngomong tuh bisa nggak mama, lu gua. Setiap ngomong berantem itu udah pasti terjadi begitu. Nah sampai akhirnya ya si mama juga akhirnya nangis, dia bilang, mama tuh nggak pengen anak mama gagal begini. Ya gimana anak-anak yang nggak gagal? Lu memperlakukan kita seperti ini. Nah, saya kata gitu. Tapi ada orang di luar sana, kenal gue juga enggak, kenal saya juga enggak. Dia mau loh nyekolahin. Gitu. Itu sih gila sih. Sedangkan aku punya orang tua langsung yang ya bisa dibilang mama ini mampu lah. Tapi lu putus sekolah aku gitu kan. Terus ya seperti itu, ibaratnya terlantar gitu. Ya udah dari situ komunikasi mulai berjalan lah. Jadi sejak tahun berapa itu ya? 2010 apa 2010 ya itu berjalan. Tapi ya memang gimana ya?
aku pun nggak gampang gitu loh. Masih ada kepahitan-kepahitan yang berat gitu, tapi harus dicoba. Kalau dicoba ya mulailah beberapa sudah bisa komunikasi lagi sih sekarang. Oke, wow, Gitu, gitu Pak. wow, ceritanya amazing ini. Iya, panjang sih kalau ini. Aku juga kadang-kadang ya gitulah. Oke, oke. Ini pertanyaan saya udah selesai yang nomor 1. Panjang ya untuk nomor 1 aja ya. Oke, ini yang wow banget ini. Saya mau lakukan ke anak saya juga, cuma belum sempat-sempat. Oh, oke. 10 impian Elia yang harus terwujud, apapun resiko dan tantangannya tidak akan menyerah dan akan selalu belajar. Wow. Siapa yang ngajari semangat ini, Pak? Ya saya balik lagi karena saya awalnya dunia networking. Dunia networking kan mengajarkan mimpi, kita punya mimpi. Ibaratnya itu kan. Ya dulu saya juga nggak ngerti lah, pengennya kan yang penting hidup punya gaji sekian, punya pendapatan sekian gitu. Nah, karena di sini mentor saya juga, paman saya juga gitu. Nah, bisa dibilang dia orang tertingginya lah di Indonesia. Karena saya melihat momen saat itu, ya saya pernah bekerja dengan band besar, saya juga pernah melihat saudara saya saat lagi jatuh, beriringnya jalan, ini terbalik. Yang dia makin naik, yang ini makin jatuh. Di situ, nah, pas bubar ini, saya belajar lah sama dia. Saya belajar sama paman saya ini, memang networking ya, bisnis networking yang dimana sebenarnya secara orang tuh antipati lah. Ya kita bilang MLM, kalau aku MLM ya, MLM orang antipati. Tapi di situ sama saudaraku dibilang, udah lu belajar dulu lah. Jangan tolak dulu, karena lu juga nggak tahu mau berbuat apa kan. Ya ada, karena orang Batak kalau manggilnya udah, adiknya, sepupu papa kan. Ya ada, lu belajar dulu lah untuk merubah. Di sini yang penting pribadi dulu. Itu banyak belajar. Ya udah sejak itu aku memang tidak lulus. Aku tidak lulus SMA, aku tidak lulus. Cuman terakhir tuh lulus SMA. Kuliah nggak selesai, terus sempat kuliah lagi. Nah, yang disempat sama papi itu cuman di akhir ajian aku pas dia sama papi itu kan hanya bayar 1 semester kalau nggak salah. Jadi aku bilang, Pap, untuk semester 2 seterusnya papi nggak usah bayarin lagi, aku coba cari sendiri. Yang itu kan karena papi udah mau masukin aja tuh sudah anugerah lah. Gitu. Terus di akhir-akhir, nah ini ada momen skripsiku sama lahiran anak. Jadi tahun 2013 itu, ini skripsi nih lahiran anak. Ini dua-duanya butuh duit nih. Aku datang ke kampus, boleh nggak dicicil? Nggak bisa, harus begini. Oh ya sudah, berarti saat itu aku tinggalkan itu, aku perjuangkan yang satunya ya demi anak ini. Ya udah, akhirnya nggak putus lagi tuh, padahal tinggal skripsi doang. Tinggal skripsi doang beres. Nggak bisa tapi dilanjutin ya? Sekarang nggak bisa dilanjutin. Sempat dapat info ada pemutihan, cuma saya mikir udah males. Lu bisa gitu, ada teman udah bilang, bisa lanjutin. Ah males lah tuh, udah nggak jadi apa-apa juga. Aku pikir gitu kan. Ya, Iya. akhirnya nggak terus. Tapi aku akhirnya senang belajar sama udah aku ini disuruh belajar baca buku. Ya karena kuliah juga sebenarnya cuman apa sih, absensi, belajar untuk memenuhi kebutuhan kan. Bukan karena ingin berubah sebenarnya. Karena pengen butuh. Tapi sama udah aku ini nggak bisa, lo harus baca buku, harus baca ini, terus ikut seminar ini, ikut training ini, ikut ini. Nah, aku suka tuh akhirnya. Awalnya nggak suka, tapi lama-lama, oh iya ya. Istriku sendiri pernah temen kantornya waktu itu saat itu bilang, nama istri kan Sarah, laki lu apain? Dia bilang gitu. Gue dulu tuh ngeliat laki lu tuh kerjanya cuma main handphone aja, cuma ngegame aja. Sekarang tiba-tiba bisa punya pandangan wawasan seperti ini. Hebat juga lu ya, dia bilang gitu. Nah, akhirnya kan karena aku di situ, kita kan berusaha buka perusahaan ya, aku sama istriku buka perusahaan juga. Ya mungkin ini salah satu temennya juga ngelihat ya. Aku sempat diskusi kan, temen ini kayak kaget gitu. Laki lu bisa jadi begitu, hebat juga lu. Lu pakai ilmu apa? Dia bilang gitu. Padahal aku mikir, gila yang ngajarin aku ini bukan istriku. Yang buat aku berubah itu adalah bukan istriku gitu. Tapi pamanku yang, nih lo harus learning. Nah, disitulah aku menemukan tujuan hidup gitu. Tujuan gue tuh harus begini. Arahnya kalau baca ini buku Stephen Covey itu kan terkenal banget tuh buku Stephen Covey tuh.
Seven Habit kan. Start your mind with ending. Jadi salah satu judulnya adalah kita gambarin dulu nih, kita mau kemana, tujuan kita mau kemana. Baru tarik garisnya, karena goal kita mau ke sana. Nah, kalau orang kebanyakan adalah, ya udah deh, kita coba ngelangkah aja, pelan-pelan. Tapi blur di depannya. Nah, karena aku sudah kayak begitu, maksudnya punya mindset seperti itu kan, berubah, nah aku mulai tuh terapin ke anakku tuh. Kamu sekarang mau jadi apa? Walaupun nanti tidak terwujud, maksudnya papa mama tuh sekarang mumpung lagi bisa lah, lagi mampu. Kamu mau belajar lah. Gitu. Karena nggak tahu dari semua ini pasti nggak semua akan jadi kok. Yang kamu pelajarin sekarang ini nggak semuanya akan jadi, tapi akan ada satu arah yang itu akan kamu kejar. Nah, tujuannya apa? Itu. Nah, sekarang untuk dari tujuan itu bikin nih 10-nya apa nih? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi setiap pagi itu kadang-kadang anakku tuh suruh deklarasi. Jadi tuh tempel kan, itu kan tulisannya dia kan, tempel nih, kamu baca. Ini yang kamu mau loh. Gitu. Karena karena aku nggak diajarin itu sama orang tuaku, jujur aja. Papa mamaku tuh nggak ngajarin itu. Ngajarinnya udah sekolah yang benar, kamu kerja, punya banyak uang, dah. Sedangkan aku melihat kehidupan, mereka berantem, mereka kerja kok, tapi mereka berantem. Mereka punya uang, berantem. Apa gitu loh, aku mikirnya apa. Nah, dari situlah aku nggak mau mengulang kesalahan orang tua ya, bahwa toh banyak juga orang-orang yang ya nggak salah sih punya pendidikan, bekerja bagus banget gitu. Tapi ada juga ternyata orang-orang yang dia nggak punya pendidikan dan bisa sukses juga. Ada. Jadi kesuksesan itu bukan masalah tentang gelar lah atau sarjana lah, tapi tentang kerja keras, tekad. Seberapa besar sih kita mau mendapatkan itu? Nah, itu yang itu semangat itu yang aku coba ajarkan anakku dari sekarang, karena biar dia nanti pas sudah besar lebih mudah. Orang tua kan ya nggak tahu, kalau aku hanya berpikir kita hanya bisa ngasih rel. Ini loh relnya, ini loh. Tapi arahnya kan kamu sendiri. Tapi kalau ya nggak tahu ya, kalau misalnya ntar kita lagi bangun bisnis, nanti dia mau meneruskan bisnis kita ya bagus. Tapi kalau dia tidak mau meneruskan, ya nggak apa-apa. Yang penting relnya ini jelas. Nah, itu yang aku ajarkan dari anak-anakku dari sekarang seperti itu, Pak. Oke. Wow. Nah, ini yang balik ke perang batin ini. Ya. Apa yang Anda ajarkan kepada anak supaya kelak mereka bisa menghindari atau memperkecil peperangan batin seperti Pak Roni dulu itu? Harus ada arahan yang jelas, mentor. Jadi ya yang namanya hidup nggak mungkin lah nggak ada masalah. Pasti ada masalah, Pak ya. Tapi kalau kita punya orang yang bisa membimbing kita, seharusnya kita bisa mengurangi resiko masalah itu. Karena mereka sudah ada jalannya. Dan ya saya belajar kayak ilmu NLP atau apa, dia bilang manusia ini adalah budak pola. Sekarang kita mau ngikutin pola yang seperti apa? Pola kesuksesan, pola kebahagiaan, pola edukasional apa? Nah, kita mau mana? Itu terserah, itu pilihan di tangan kita. Nah, jadi untuk mengurangi ya, kalau aku bilang peperangan batin, dari sekarang pun kerohanian anakku juga udah harus kuterapkan. Jadi ya nggak yang saklek banget lah, tapi at least itu fondasi. Bagaimanapun keimanan adalah fondasi. Fondasi ini harus kuat. Kalau fondasinya kuat, ya prinsip aku simpel. Kalau kita ringkih, selama lemahnya masalah di luar, kalau kitanya ringkih, itu kita akan hancur. Tetapi sekuatnya kita, kalau kita kuat, mau masalah itu di depan sana berat kayak apapun, nggak akan pernah jadi masalah. Jadi build-lah karakter yang bagus, karakter yang baik. Mindset.
mindset, karakter. Nah, itu yang aku terapkan sih. Oke. Pak Roni, Bread and Wine itu apa, Pak? Oke, Bread and Wine ini adalah band rohani saya. Band rohani saya sama Badai Chris Patih juga, dan ini ada di YouTube kalau nanti Bapak bisa mau searching, itu ada, judulnya adalah Perjalanan Iman. Nah, jadi ya setiap kita lah pasti punya perjalanan iman masing-masing. Yang kita nggak tahu itu kapan kita terpanggilnya. Gitu. Nah, lagu karya ini yang kita ingin coba share kepada masyarakat ya, bahwa bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan itu harus benar sesuai kehendaknya. Gitu. Kalau kita mau pakai cara-cara curang pun sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Tapi di akhirnya pasti juga akan ada dampak yang kita rasakan. Jadi yang kita pengen share adalah waktu di lagu itu Perjalanan Iman itu adalah bahwa ya jujur aja, jujur, tulus, sincere gitu. Bahwa kalau orang bisa melihat, oh lu tuh baik ya, bener ya, maksudnya harus melihat agama, orang juga bisa melihat orang ini bisa bawa kedamaian, peacemaker lah, atau bisa membawa perubahan lah, tanpa harus embel-embel membawa agama, apalagi kalau agama itu hal sensitif tuh di negara kita kan, itu sensitif banget, itu digoreng sedikit, boom, goreng dikit, ya kita nggak bisa ngomongin gitu. Kalau mau ngomongin agamanya ya udah, ya lu hidupnya seperti apa, hidup lu menunjukkan ke agama, keimanan lu, itu paling ya itu sih. Sama Badai Chris Patih aku bikin band ini. Wow. Oke. Katanya baru menciptakan 2 lagu ya? Sebenarnya Atau 3 lagu? justru dalam 2 minggu ini lagi produktif banget, Pak. Saya nyiptain udah 9 lagu saya. Wow. Yang terakhir baru tadi siang. Kemarin katanya berapa hari yang lalu itu baru 2 atau 3 katanya. Iya, baru 2. Ini udah 9. Baru tadi siang nih saya bikin untuk papa saya. Oke. Lagu itu. Coba saya cek minggu depan bisa 90 kali. Mudah-mudahan, Pak. Untuk produktif banget, lumayan tuh bisa dijual. gitu. Kita ngobrol kapan deh? Minggu lalu kelihatannya ya. Ya, minggu-minggu lalu lah. Katanya, hari Jumat. Iya, baru 2, Pak. Iya, baru 2. Sekarang udah 9. Itu 2 yang baru yang lagi sedang proses ya. Oke. Pertama kan sudah ada. Ini yang 9 ini yang mentah aja sih. Cuman gitaran sama vokal baru pikiran. Oke. Menciptakan sesuatu yang akan menjadi jawaban dan dampak yang baik untuk orang banyak. Ini visi atau moto ya. Apa yang membakar semangat ini, Pak? Yang membakar saya adalah sebenarnya bukan membakar ya, tapi lebih tepat kesadaran bahwa gua nih dulu orang bebal banget gitu. Bisa dibilang nggak punya harapan lah, nggak punya masa depan. Saya merasa itu saat itu. 10-15 tahun yang lalu, saya tuh merasa itu. Nggak punya nih gua harapan gitu. Bahkan ada hasrat untuk pengen mengakhiri hidup itu ada. Tapi ternyata dengan ya kita berani membuka diri atau tetap berusaha mencari, ketemu orang-orang yang tepat, lingkungan yang tepat, orang yang bebal pun, yang nggak punya harapan pun, itu bisa punya harapan. Selama orang itu mau sadar bahwa hidupnya dia tuh meaningful. Mungkin nggak bisa buat orang banyak deh, tapi cobalah mulai dari skup kecil dulu. Dari ya misalnya keluarganya buat orang tuanya, kalau masih ada orang tua. Kalau ada anak ya buat anaknya, atau minimal kalau dia nggak punya, cuman punya sibling gitu, cuma punya saudara, tunjukin untuk, ayo loh, gue juga bisa berubah. Gitu. Dan saya justru cukup mengapresiasi, bukan dalam arti saya rasis ya, tapi saya cukup mengapresiasi ya kayak suku Batak, suku Chinese gitu, bahwa kekeluargaannya mereka tuh kuat, besar, bisa saling nolong. Kenapa kita mau pusing mikirin yang besar dulu, kalau yang kecil aja kita nggak mau pikirin. Nah, itu yang membuat saya
Bisa deh, cuma ya balik lagi, nggak semua orang mau membuka diri, nggak sadar bahwa gila diri lu tuh berharga. Ya logikanya simpel kasar, kalau saya ada yang bilang dulu kan saya ateis nih Pak ya, kasar kata. Kalau saya sekarang ketemu orang ateis dalam artian, gila, lu logika aja deh. Teknologi mana yang canggih dari sperma sama sel telur bisa jadi segede kita? Itu kan logika aja tuh, secara logika. Nggak bisa, udah segede gini, dari rambut sampai kaki, ada saraf, ada darah, ada paru-paru, jantung, apalagi mata, hidung, yang mereka punya fungsi berbeda-beda. Bill Gates aja nggak secanggih itu. Gitu. Tesla aja ya, ibaratnya Tesla yang dia sekarang orang kaya lah, atau orang kaya gini, dia nggak bisa bikin manusia. Jadi kalau lu mau mencari keajaiban, yang aku coba share sama teman-teman, tolonglah sadar bahwa lu itu sudah keajaiban. Cuman mungkin butuh lingkungan yang lebih baik. Butuh orang yang bisa mengarahkan. Nah, jadi ya prinsip orang sih pasti banyak lah. Berteman dengan siapa saja. Tetapi bergaul, kita harus milih-milih. Karena 5 orang di sekitar kita, itu akan membentuk karakter kita. Wow. Gitu. Dapat dari mana itu? Itu dari paman saya tuh. Oh, Dia ngajarin itu seperti saya. Seperti itu, Pak. soalnya saya juga belajarnya seperti itu. Nah, benar kan berarti kan? Nah, Bapak berarti ada yang ngajarin kan? Ada yang ngajarin berarti kan? Ya, tapi saya itu dari coach saya. Oh, dari coach. Iya. Ya, saya juga suka ikut coach training apa, makanya saya jadi seneng sih. Iya. Gitu. Oke, masa depan sebuah lagu yang Anda tulis, apa yang Anda impikan, Pak Roni? Oke. Jujur aja saya nggak munafik, saya ingin menjadi orang kaya. Tapi orang kaya yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya ingin kayak, ya saya pengen, mungkin saya ngeliat Papi Daniel gitu. Dia benar-benar 100% kehidupannya kerohanian. Kita kalau bilang kan ibaratnya, Tuhan emang nggak butuh duit kita. Orang dia yang maha pemberi kok. Tetapi pekerjaannya Tuhan, itu butuh pakai duit. Nah, jadi That's true. itu jujur. Maksudnya itu yang banyak dipungkiri sama orang. Iya, orang banyak memungkiri. Saya dulu juga berpikir bahwa jadi orang kaya jahat kok. Saya juga melihat itu. Tetapi saya mau melihat yang jahat. Kenapa lu nggak mau melihat yang baik? Ya kayak media tadi kita, Pak. Yang diekspos yang mana? Kan ibaratnya gitu kan, Pak ya. Tapi ada gitu. Dengan uang, bukannya dengan uang. Saya bukannya ini banget sama duit, tapi dengan yang ada uang ya hampir bisa dibilang 80-90% masalah kita terselesaikan kok. Saya berpikir ya udahlah, saya bisa, mungkin Tuhan menyuruh saya untuk udahlah kamu tolong 100 orang, udahlah kamu tolong mungkin bisa 1000 orang. Ya kita nggak tahu sih. Jadi masa depan yang saya inginkan adalah itu tadi. Masa depan ya saya pengen jadi orang kaya, saya ingin yang bisa jadi berkat, dan saya bisa jadi inspirasi buat orang lain. Khususnya ya untuk anak-anak saya, bahwa kalau kamu bisa nolong orang, lakukan. Walaupun nolong nggak harus dengan uang sih. Dengan kadang-kadang dengan kita ngobrol dengan orang itu aja, mungkin kita bisa nolong. Tetapi mau nggak menyisihkan? Ya itu tadi, jembatan itulah. Jembatan ini mau dipergunakan secara fungsinya atau hanya sekedar pajangan. Itu yang saya, masa depan yang saya harapkan sih seperti itu, Pak. Wow. Thank you Pak Roni. Thank you banget malah Pak Sutoyo nih.